Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Alimatul Aziza, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Buntut Pesantren Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Profesor Dr. Hajah Zakiyah Darajat dengan kajian psikologi Islam di Indonesia. Yang pertama, profil Dr. Hajah Zakiyah Darajat ini. Profesor Dr. Hajah Zakiyah Darajat ini adalah psikolog Indonesia, pakar psikologi Islam. Lahir pada tanggal 6 November 1929 di Jorongkoto, Marapat, Sumatera Barat. Wafat pada 15 Januari 2013 di Jakarta. Berkarir di Departemen Agama selama 30 tahun sejak 1964. Beliau menjabat sebagai anggota Dewan Riset Nasional dan mengurusi bidang masalah keluarga dan anak pada Majelis Ulama Indonesia atau MUI pada periode kepengurusan pimpinan Hasan Basri. Beliau menghabiskan sisa umurnya sebagai pendidik dan guru besar ilmu psikologi di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Karya buku beliau itu diantaranya Ilmu Jiwa Agama, Kesehatan Mental dalam Al-Quran, Ketenangan dan Kebahagiaan dalam Keluarga, Membina Nilai-nilai Moral dan membina nilai-nilai moral di Indonesia. Jadi buku-buku beliau itu sangat fantastis banget di kalangan psikolog-psikolog. Nah, dalam salah satu karyanya yang berjudul Psikoterapi Islam, diungkapkan beberapa langkah yang harus senantiasa dijaga bagi seorang konselor atau psikologi muslim. Beberapa pasien atau klien dengan aneka ragam permasalahan memerlukan penanganan yang berbeda pula. Jadi jangan disamakan antara masalah satu dengan masalah dua, jangan disamakan, harus berbeda. Dr. Hajah Zakiyah Darajat ini menyebutkan apa yang harus dijauhi oleh umat muslim agar kita senantiasa sehat walafiat, yaitu yang pertama menjauhkan prasangka, sebab semakin lama kita berprasangka akan semakin tersiksa pikirannya dan mengakibatkan gangguan, dan tentunya akan menjadi dosa bagi pelakunya. Yang kedua itu mencari kesalahan orang lain. Hal demikian merupakan cerminan orang yang lemah imannya karena mudah mencari kesalahan orang lain, terutama bila dia merasa dirinya kekurangan. Sosoknya senang bila ditemukan kesalahan pada diri orang lain. Jadi mudah mencari kesalahan orang lain tapi dia tidak mau mencari kesalahan diri sendiri atau introspeksi diri. Yang ketiganya itu larangan bergunjing. Hal yang demikian merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12. Nah, di sini biasanya disertai dusta dan fitnah, maka diperlukan kesadaran diri bahwa hal yang demikian adalah dosa dan kewajiban untuk taat pada perintah Allah. Dalam bukunya ini dijelaskan lebih lanjut bahwa psikoterapi Islam memungkinkan terjadinya self terapi, yaitu psikoterapi dilakukan tanpa adanya psikoterapis atau konselor, cukup dengan melaksanakan petunjuk dalam agama Islam yang diketahui dan diamalkannya. Untuk dapat melakukan self terapi ini, klien membutuhkan bekal keimanan yang teguh, ibadah dan pemahaman yang tepat dan memadai tentang ajaran Islam serta mengamalkannya dengan usaha keras, kesabaran dan tawakal pada Allah. Prinsip psikoterapi Islam yang pertama itu tauhid, yang kedua itu tawakal, yang ketiga syukur, yang keempat itu sabar, yang kelima taubah, yang keenam itu hidayah Allah, dan yang ketujuh itu zikrullah. Profesor Dr. Zakiyah Darajat ini selalu menerapkan permasalahan yang merujuk pada Al-Quran dan hadis, dan beliau selalu menetapkan tentang prinsip-prinsip psikoterapi Islami seperti tadi tauhid dan sebagainya. Jadi beliau bukan hanya mengambil teori asal, beliau harus berlandaskan dengan psikoterapi Islami. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.